Dahulu itu ada seorang raja, jadi raja yang punya penasihat seorang ulama. Nah, seperti yang tadi itu kan dulu selalu raja itu selalu punya penasihat ulama. Karena raja itu kekuasaan monarki absolut, biasanya absolut itu mutlak. Beda dengan sistem pemerintahan kita yang antara yudikatif, legislatif sama eksekutif ini dipisah. Jadi presiden itu hanya punya wilayah eksekutif, tapi tidak punya wilayah yudikatif, tidak punya wilayah yudikatif. Jadi hukum tidak boleh menghukumi, presiden tidak boleh memberikan hukuman, menjatuhkan sebuah hukuman tidak boleh, harus hakim. Karena undang-undang ranahnya DPR. Tapi kalau raja itu absolut, kekuasaannya absolut. Raja punya sabdo panditaning ratu, ya semua ditengakan. Ini sifatnya dulu. Jadi kerajaan itu sifat itu, raja itu ya ada ya eksekutif, yudikatif dan juga legislatif, semua 3 fungsi itu menjadi satu dalam diri seorang raja. Jadi ada seorang raja itu punya penasehat, seorang ulama yang sangat bijaksana. Jadi nasihat itu menyejukkan dan baik sekali. Ya, orangnya itu sangat ikhlas. Kemudian penasihat itu, ulama itu tidak punya sifat suudzon kepada yang lain. Jadi berbaik sangka. Karena saking ikhlasnya, karena saking dekatnya dengan raja, ternyata kebaikan-kebaikan yang nasihat itu, kebaikan-kebaikan yang didapat dari raja itu menimbulkan sifat iri dari orang lain. Jadi salah satu nasihat yang diberikan oleh ulama kepada raja itu adalah, beliau selalu berkata, ahsin ilal muhsin bi ihsanihi fa innal musi'a satakfihi isaatu fasad. Nah itu. Jadi ahsin ilal muhsin, baiklah engkau kepada orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baiklah engkau kepada berbuat baik bi ihsani, dengan kebaikannya orang itu. Jadi kalau berbaik ya kamu baiki. Tapi kalau ada orang berbuat jelek, ya sudah, tidak usah dibalas kejelekannya. Kalau perlu baik dengan kebaikannya. Jadi kejelekannya itu, orang yang berbuat jelek itu ya kejelekannya cukup untuk dia. Artinya sudah, dia pasti akan dapat balasan kejelekan itu. Kalau orang berbuat baik, kita wajib membalas dengan kebaikannya. Tapi kalau ada orang berbuat jelek, tidak usah dibalas, nanti dia akan dibalas oleh Allah. Itu kasarannya begitu. Itu nasihat yang diberikan oleh ulama kepada seorang raja itu. Nasihat itu betul-betul dipegang. Jadi siapa yang berbuat baik, raja itu akan berbuat baik kepada dia. Kalau ada berbuat jelek, dia langsung membalas raja ini. Nggak langsung, wah harus begini, enggak. Tapi dengan cara halus, ya pokoknya dia nanti akan dapat balasannya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian ada seorang yang punya sifat hasud, sifat dengki. Jadi ada salah satu pihak keluarganya itu, orang-orang dekatnya itu yang punya sifat dengki. Nah, orang ini kemudian menghasut kepada raja. Jadi kiai tadi dihasut, difitnah. Yang salah satu fitnahnya itu adalah dia nyampaikan kepada raja, wahai raja, tahukah engkau bahwa orang yang biasa berbuat itu penasihatmu yang kau anggap baik, begini dan begitu, sebenarnya dia tidak baik. Dia itu sebenarnya tidak senang sama engkau. Dia itu tidak suka, benci. Bahkan dia pada saya, itu fitnahnya, bahwa kalau saya dekat dengan raja, itu saya tidak kuat, mau muntah rasanya, bau, tubuh raja itu bau. Raja kaget. Nah, raja itu raja punya sifat kuasa yang mutlak absolut. Dengan informasi begitu, masa iya. Akhirnya ya cueki aja. Tahunya kamu tidak usah banyak ngomong. Yang saya tahu orang itu baik. Nah, ternyata penasihat itu masih dipakai. Tahunya baik, saya lihat positifnya aja, dan negatif. Tapi bagaimanapun ketika ada omongan jelek itu bekas di otaknya raja. Karena dia juga memberikan orang itu yang hasut tadi itu berikan sebab itu. Kalau tidak percaya raja, nanti akan saya beritahu
Nanti kalau dia dekat dengan sampean, dia pasti akan tutup hidung. Itu tandanya sampean bau. Coba aja buktikan. Wah, enggak, dia baik. Raja tetap gitu. Ternyata suatu ketika raja mikir juga, iya kau tapi enggak. Tapi akhirnya dia putusannya enggak. Suatu ketika demi untuk membuktikan fitnahnya ini, orang yang hasud ini mengundang penasihat raja. Diundang ke rumahnya, sampai di rumahnya diberi makanan yang enak, tapi dikasih bumbu-bumbu, jadi banyak bumbu bawangnya, dikasih pete. Ya, kalau kita mungkin tambahi pete. Jadi ada bawang sama sambal pete. Makanya kan baunya luar biasa. Jadi meskipun dihilangkan dengan makanan, tapi kalau sudah makan makanan itu baunya. Begitu setelah makan langsung menghadap raja yang punya rumah tadi, yang ngajak makan tadi, raja. Ya sudah raja, ini kalau tidak percaya panggil saja penasihat sampean, nanti buktikan omongan saya. Betul, akhirnya dipanggil penasihat. Begitu sampai di hadapan saya ngobrol-ngobrol begitu, lama-lama atas dengki tadi dimintalah untuk penasihat ngomongnya lebih dekat, agak mendekat. Begitu dekat ternyata betul hidungnya ditutup. Jadi bukan hidung sebenarnya, mulut yang ditutup, tapi hidungnya begini. Nah, mulutnya yang ditutup. Cuma nutupnya kan kayak seperti masker itu, jadi kena sampai ke hidung. Wah, raja ya mikirnya, wah bener juga ternyata kata ini. Orangnya juga ternyata diam-diam baik-baik, ternyata juga nggak senang juga sama saya ini. Kok sampai tutup hidung. Selesai acara ya, raja tetap aja baik seperti biasanya dada. Tapi dalam hati raja, wah bener ini nggak bisa dianu. Sudah, akhirnya bikin surat. Raja itu kalau sudah bikin surat dengan tulisan tangan, ini saktinya luar biasa. Artinya perintah ini wajib, harus istilahnya kalau hukum itu ya udah lah, hukum nomor 1 harus dilaksanakan segera, tidak bisa diganggu gugat. Perintahnya langsung bikin surat. Tolong orang yang bawa surat ini eksekusi, sembelih dia, kuliti, nanti campur sama jerami. Jadi pokoknya di kotak. Nanti kalau sudah baru beritahu saya, kalau sudah selesai dieksekusi, suruh bunuh. Nah, suruh selesaikan. Nah, selesaikan. Akhirnya surat itu ditulis, raja masih biasa, tidak melihat ekspresi marahnya. Tulis surat itu dilipat baik-baik, dikasihkan kepada penasihat. Saya penasihat, tolong surat ini kasihkan kepada penjagaan itu, karena ada anak buah saya di sana. Nah, ini ada pesan penting dari saya, tolong sampaikan. Nah, jadi inilah laki-laki orang dengki. Orang dengki tadi melihat, wah raja ini sudah tak bujuk, tak fitnah begini, tak berikan macam-macam, wah mempan, malah dia berbuat baik sama orang itu. Padahal sebenarnya maunya penasihat itu dieksekusi, karena sudah tuduhan atau fitnah itu sudah diterima sebenarnya sama si raja. Surat mau disampaikan kepada orang yang diperintahkan tujuan oleh raja itu, kepada anak buah, kepada algojonya. Di tengah jalan si dengki datangi penasihat. Wah, penasihat sini nih. Apa tadi? Kamu dikasih apa sama raja? Dikasih hadiah. Hadiah, kayaknya hadiah, iya. Oh, enggak, ada surat istimewa kayaknya. Ini kurang tahu saya. Mau disampaikan siapa? Saya suruh nyampaikan pada situ, panglima itu. Nah, nggak tahu. Wah, gini aja sudah. Kasihkan saya nyampaikan. Loh, ini perintah langsung saya suruh ngasihkan. Enggak, biar aja, enggak apa-apa, saya kasihkan. Nah, karena sudah rayuan ya, orang khusus sangka, ya sudah diberikan aja, dikasihkan. Begitu dikasihkan oleh orang yang dengki tadi kepada yang dituju, dibuka sama penerima surat. Buka, wah tolong. Nah, orang yang bawa surat ini eksekusi, sembelih, kuliti, masukkan jerami, laporkan ke saya. Akhirnya, surat ini dibaca. Tahukah kamu surat ini apa? Orang yang bawa surat ini silakan kaget. Ini surat ini bukan dari saya, kata si pendengki. Bukan dari saya hanya menyampaikan. Sebenarnya ini surat tidak bisa.
Perintah dari raja ini jelas, siapa yang bawa surat kepada saya, ini yang saya eksekusi, saya tidak mau salah. Pokoknya kamu yang saya eksekusi. Akhirnya orang itu dieksekusi, dilaporkan. Begitu besoknya raja ketemu, loh kok masih hidup, kaget. Nah, ternyata yang dieksekusi adalah si Dengki. Begitu ditanya bagaimana kok bisa terjadi begini, ceritakan kronologinya. Wahai raja, kemarin kau berikan surat kepadaku, sebelum aku sampaikan kepada orang yang semestinya menerima surat itu, maka orang tadi meminta, agak memaksa saya, maka ya saya berikan saja. Ternyata dia gitu, iya saya sudah menulis, dan ternyata nasihatmu itu betul, bahwasanya orang yang berbuat jelek tanpa kita membalas kejelekannya, Allah yang membalas. Artinya orang yang berbuat baik, ya kamu balas kebaikan. Kalau orang berbuat jelek, tidak usah dibalas. Kalau nggak mau balas, ya balas saja dengan kebaikan. Nanti Allah yang balas, pasti dibalas. Gak di dunia, di akhirat. Itulah. Jadi mari kita di dalam kehidupan sehari-hari ini kita tetap berbuat baik kepada siapapun. Tidak bisa berbuat baik, ya setidak-tidaknya kita jawab tidak membalas kejelekan orang dengan kejelekan yang sama. Karena membalas kejelekan dengan kejelekan itu hanya akan melahirkan permusuhan. Permusuhan itu akan melahirkan dendam, dan itu akan jauh dari keimanan kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan malam ini ada manfaatnya. Yang jelas sifat yang sudah di warning oleh Allah, sifat hasud, sifat buruk sangka, sifat perspektif negatif ini harus kita musnahkan dalam diri kita, diantaranya dengan kita banyak-banyak seperti nasihatnya para ulama dahulu yang diabadikan dalam sebuah syair. Jadi tombok hati iku ono 5 warnane. Jadi obatnya hati itu ada 5. Baca Quran itu sambil mentadaburi maknanya, kemudian berkumpul dengan orang soleh agar kita kecipratan kesalehannya, kemudian memperbanyak amalan-amalan sunnah, kemudian banyak wirid, juga banyak-banyak tirakat. Inilah diantara cara kita mengobati hati kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan, mari kita bersama-sama sering dan membaca dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengkaji ilmu-ilmu yang sudah diajarkan para guru kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.